katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast kita kali ini. Kita akan membahas dua topik penting. Yang pertama cyber security dan juga kasus cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, perlu kita tahu dulu kira-kira apa sih cyber security itu? Akan dijawab oleh narasumber kita yang pertama. Nah, jadi cyber security itu adalah praktik melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari akses atau serangan yang didata. Ini melibatkan berbagai teknik teknologi untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Oh, emang kira-kira sepenting apa sih cyber security itu? Cyber security itu sangat penting karena data pribadi dan bisnis kita dapat menjadi target dari cybercrime itu sendiri. Dengan melindungi data kita, kita juga melindungi bisnis dan kehidupan kita sendiri. Cyber attack juga dapat dilakukan untuk mengakses, mengubah, dan menghancurkan informasi sensitif. Seperti yang Oh, emangnya ancaman-ancaman apa aja sih yang harus kita waspadai untuk terhindar dari cybercrime itu? Nah, nih ada. Jadi ancaman-ancaman untuk membuat kita lebih aware terhadap cyber security itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada cyber attack. Cyber attack ini tuh kayak serangan yang cenderung berkaitan sama penyerangan nama baik seseorang atau organisasi. Nah, biasanya ini contohnya untuk mencuri data pribadi. Nah, ada lagi yang kedua itu namanya cybercrime, yaitu serangan terhadap suatu sistem komputer seperti akses secara ilegal dan manipulasi data. Contohnya tuh kayak mencuri data buat keuntungan finansial si pelakunya. Nah, terus ada lagi yang ketiga namanya cyber terrorism. Nah, ini tuh kejahatan penyerangan terhadap suatu sistem komputer meliputi akses ilegal dan transmisi. Biasanya ini juga buat memperoleh keuntungan finansial buat si pelakunya. Oh, cyber terrorism sama itu hampir sama ya? Sama cybercrime. Ya. Terus kira-kira biasanya metode apa aja sih yang mereka lakuin buat melakukan tindakan cybercrime itu? Nah, jadi biasanya metode-metode yang dilakukan si pelaku cybercrime ini, yang pertama itu phishing. Phishing itu si pelaku melakukan penipuan biar si korban ngasih data atau informasi pribadinya. Yang kedua itu man in the middle. Nah, man in the middle ini penyerangannya berupa penyadapan komunikasi. Tujuannya sama, biar bisa nyuri data si korban juga. Yang ketiga itu malware. Malware ini penyerangannya berupa perangkat lunak gitu, kayak berupa unduhan-unduhan file gitu, kayak yang sempet rame tuh undangan pernikahan yang disebarin di WhatsApp tuh. Iya. Itu nggak taunya kan kalau dipencet nggak jelas gitu kan. Nah, itu bisa jadi data kalian itu udah kena hack gitu. Iya, kena hack. Yang keempat itu ransomware. Nah, ransomware ini si pelaku apa sih? memblokir data gitu ya. Kayak mengunci file atau data si korban sampai korban ini tebusannya gitu. Nah, ya. jadi iya si pelaku ini ngancem si korban buat minta tebusan gitu. Jadi kalau nggak ditebus, itu data bisa dihilangin sama si pelaku. Nah, yang terakhir itu spyware. Kalau spyware ini penyerangannya itu melalui program yang dibuat si pelaku biar secara diam-diam merekam aktivitas si korban. Jadi contohnya itu kayak misalnya si korban download aplikasi lewat web-web yang nggak jelas gitu tuh, dan ternyata di aplikasinya itu terpasang spyware. Jadi si korban itu aktivitasnya Jadi kayak tracking gitu ya. iya, Ketahuan. Sama kayak mata-mata nggak sih? kayak gitu. Kayak mata-mata ya. Serem juga ya. Jadi korbannya juga nggak tahu ya kalau dia Nggak tahu dia. Bisa jadi udah tahu informasi pribadinya. serem juga ya. Berarti serem banget ya cybercrime itu. Berarti kita perlu waspada banget ya ini terhadap cyber security itu. Nah, jadi kan di sini kita udah tahu nih kurang lebihnya cyber security itu apa, cybercrime itu apa. Mungkin di sini kita akan ngebahas tentang kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia tuh, yang data Tokopedia bocor. Iya, Nah, Tokopedia. kira-kira itu apa sih tuh kasus itu? Nah, pada tahun 2020 ada nih satu contoh kasus, yaitu Tokopedia, di mana Tokopedia mengalami kebocoran data besar-besaran.
Informasi dari sekitar 91 juta akun pengguna bocor ke tangan peretas. Data tersebut termasuk nama, alamat email, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang terfresh. Serangan ini berdampak pada Tokopedia sebagai platform e-commerce terbesar di Indonesia dari semua penggunanya. Dengan jumlah pengguna aktif mencapai 91 juta. Banyak orang merasakan dampaknya. Banyak banget ya 90 juta. Gila sih. Akun wah parah banget. Kebayang sih itu korbannya. Terus kan datanya udah dicuri tuh. Terus si pelaku buat apa sih mencuri data itu kira-kira? Setelah dicuri, biasanya hacker tuh kayak menjual datanya di dark web gitu, di Empire Market buat keuntungan diri dia sendiri. Oh gitu. Nah kira-kira kenapa sih penyebab utamanya kenapa data Tokopedia ini bisa bocor? Jadi penyebab utamanya itu adalah kelemahan dari dalam sistem keamanan Tokopedia dan kurangnya enkripsi yang memadai data. Meskipun mereka telah melakukan beberapa langkah untuk melindungi data tersebut, nah tampaknya masih ada tuh celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Nah kira-kira tuh biar datanya nggak bocor lagi, kira-kira apa sih yang harus dilakuin ke depannya sama Tokopedia ini? Nah, Tokopedia itu perlu melakukan apa ya, investigasi menyeluruh lah untuk memahami bagaimana kebocoran ini terjadi dan memperkuat sistem keamanan. Mungkin segitu aja ya di podcast kita kali ini. Terima kasih buat para narasumber yang udah memberikan informasi yang sangat bagus inilah. Apalagi di zaman modern ini semakin banyak penipuan yang online, makin banyak AI yang berbahaya. Betul. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. See you next time and goodbye.